Halo semuanya, selamat datang di podcast obrolan warung. Eh, Bersama gua Anton, gua akan memandu podcast kali ini dari awal sampai akhir. Dan gue di sini nggak sendirian. Gue udah kedatangan tiga narasumber yang pokoknya keren banget, udah ditunggu banget nih kehadirannya. Eh, ada Elang, Taju, dan Asadel. Gimana nih kabar kalian semua? Gimana Lang? Wah, kabar gue sih mantap ya, Ton ya. Sehat. Senang bisa ikut diskusi di malam hari ini. Mantap mantap. Gimana Ju? Sama dong, gue juga semangat banget nih. Apa nih yang mau kita bahas nih? Sebelum kita masuk nih, ada satu lagi yang belum ditanya. Gimana Del? Ya baik baik, alhamdulillah Ton. Gimana Ton kabar Ton? Baik baik. Untuk topik kali ini tuh topiknya menarik banget, yaitu tentang strategi komunikasi dalam membangun etika profesi untuk Gen Z. Dan untuk pengantar buat podcast kita kali ini, gue bakal mau tampilin satu berita nih yang menarik banget buat dibahas. Gue langsung tampilin aja. Jadi judulnya itu adalah banyak perusahaan pecat karyawan Gen Z, pengusaha ungkap alasannya. Jadi ini berita dari CNBC yang bakal jadi pengantar atau tema buat podcast kita hari ini. Jadi gue bahas singkat aja tentang beritanya. Fenomena banyaknya pemecatan karyawan generasi Z atau Gen Z sepanjang 2024 menarik perhatian. Meski Gen Z dikenal adaptif dengan teknologi dan kreatif, namun ternyata tak sedikit kelompok tersebut yang menghadapi tantangan dalam dunia kerja sehingga membuat beberapa perusahaan mengambil keputusan drastis, yaitu pemecatan. Laporan terbaru intelijen, platform konsultasi pendidikan dan karir, mengungkap mengungkap data mengejutkan terkait karyawan atau pekerja Gen Z. Jadi menurut laporan tersebut, sekitar 6 dari 10 perusahaan yang disurvei melaporkan telah memecat lulusan universitas yang baru mereka rekrut tahun ini. Beberapa alasan yang disebutkan di balik keputusan ini antara lain kurangnya motivasi dari karyawan, kurangnya profesionalisme, dan keterampilan komunikasi yang buruk. Jadi itu aja untuk kira-kira garis besar dari beritanya dan tema dari podcast kita kali ini. Untuk topiknya gimana sih? Menurut menurut Lang dulu deh. Gimana Lang? Menurut lu Lang topik ini? Nah, menurut gue setuju banget sih, Ton. Gadget tuh kayak ada dua sisi mata uang gitu. Di satu sisi, mereka dibilang generasi yang adiktif sama teknologi. Tapi di sisi lain juga banyak kritik soal soft skill mereka itu. Gitu ya. Hmm. Untuk itu sih gue setuju banget sih Lang. Dan ngomong-ngomong kalian tahu kan sepanjang apalagi yang udah di-mention di berita tadi itu ada banyak pemecatan karyawan Gen Z gitu di berbagai perusahaan. Menurut kalian kenapa sih fenomena itu bisa terjadi? Gimana Ju? Kalau yang gue lihat sih, ini lebih ke gap antara ekspektasi sama realita. Banyak Gen Z itu yang merasa mereka tuh udah punya skill yang tinggi, terutama di bidang teknologi. Tapi mereka juga kadang lupa kalau di dunia kerja itu nggak cuma soal teknis, ada juga faktor lain kayak komunikasi, kolaborasi, atau bahkan etika kerja yang sering mereka abaikan gitu. Ada tambahan Del? Gue bener sih, gue setuju sama Taju. Sebenarnya tuh Gen Z itu punya potensi yang besar, tapi kadang mereka kurang sabar buat adaptasi sama dunia kerja yang udah ada gitu loh. Mereka sering pengen semuanya cepat, karena kan di dunia digital serba instan ini, tapi kerja itu nggak selalu kayak gitu. Selain Hmm. skill teknis, kita juga butuh komunikasi, kolaborasi, dan etika yang baik. Gitu sih. Tapi di sisi lain juga ya, perusahaan juga kadang gagal memahami karakter Gen Z itu sendiri. Gue rasa ada banyak perusahaan yang masih pakai pendekatan top down gitu. Padahal Gen Z itu generasi yang lebih suka komunikasi dua arah. Wah, menarik banget nih, Lang, Del, Taju. Tapi ada eh, apa ya stereotip gitu yang berkembang di masyarakat yang bilang kalau misalnya Gen Z itu adaptif banget kalau soal teknologi, mereka tuh cepet banget. Tetapi kalau di soft skill tuh mereka kurang banget gitu. Menurut kalian nih, kalian setuju nggak, Ju? Sebagian besar sih gue setuju sih, karena kan teknologi itu sekarang
bikin semuanya serba instan, serba cepat gitu. Gen Z itu jadi mereka itu terbiasa dengan ritme yang cepat. Mereka kurang dilatih buat sabar atau menghadapi proses yang panjang. Itu kenapa banyak yang bilang mereka itu gampang frustasi. Del, ada tambahan? Ya, kebiasaan multitasking terus mereka kadang bikin komunikasi jadi nggak fokus. Kayak gue juga nggak bisa multitasking ya. Kayak lagi meeting tapi sambil scroll sosial media atau chattingan. Walaupun teknologi bikin multitasking lebih gampang, tapi jadi masalah kalau nggak disadari. Di dunia kerja, kita harus bisa fokus dan terlibat dalam diskusi supaya nggak kelewat informasi-informasi yang penting. Tambahan Ada lagi nih ya, tambahan? Oh, oke. teknologi bikin batasan antara kehidupan personal dan profesional makin kabur. Ada yang suka bawa gaya santai dari obrolan grup ke komunikasi kerja. Misalnya, kirim pesan kerja pakai emoji berlebihan atau bahasa yang terlalu santai. Nah, itu nggak cocok tuh. Oh, betul banget sih itu. Padahal kan, apalagi yang namanya etika itu di dunia kerja penting banget ya. Apalagi di era digital ini. Kalau nggak dijaga, justru teknologi ini bisa banget jadi bumerang buat kita. Ya nggak sih, Del? Ya, benar. Makanya edukasi soal etika profesional di era digital ini penting banget, Ton. Kalau kita nggak siapin, Gen Z itu bisa kehilangan banyak peluang cuma gara-gara hal sepele, kayak komunikasi yang terlalu santai, atau enggak paham batasan-batasan kapan harus serius, kapan harus bercanda. Itu sih. Hmm. Bener banget sih, Del. Jadi itu eh selanjutnya juga kita bakal bahas sih tentang lebih detail lagi soal apa sih strategi komunikasi yang bisa dilakukan perusahaan buat ngebantu Gen Z ini buat lebih berkembang gitu. Tapi sebelum itu, gue mau nanya lagi nih pendapat kalian tentang gimana sih tantangan utama yang bikin Gen Z itu sering dianggap dia tuh kurang profesional lah gitu. Apa sih, Ju? Gue rasa selain faktor komunikasi itu, ada juga masalah mindset. Banyak Gen Z yang ngerasa mereka itu udah cukup jago secara teknis, jadi mereka itu enggak merasa perlu belajar hal lain gitu. Padahal kan dunia kerja itu enggak cuma soal kemampuan individu juga kan, tapi juga soal kerjasama tim. Nah, gue setuju tuh sama pendapatnya Taju ya. Dan satu lagi nih, Gen Z tuh kadang terlalu banyak ekspektasi soal tempat kerja lah. Misalnya, mereka pengen suasana yang santai, fleksibel, tapi lupa kalau ada aturan yang harus tetap dihormati. Intinya tuh tantangannya tuh banyak ya, tapi juga wajar sebenarnya. Gadget ini kan generasi yang tumbuh di era serba cepat, di era teknologi. Jadi mereka tuh cuma butuh pendekatan yang lebih relevan sih buat belajar etika dan komunikasi. Wah, setuju banget nih. Gua setuju banget sih sama pendapat lu. Eh, untuk membahas lebih lanjut lagi nih, lebih detail tentang Gen Z dan tentang gimana sih tantangan-tantangan yang bakal dihadapi Gen Z. Dan selanjutnya gue bakal lebih ngebahas juga tentang strategi komunikasi yang bisa diterapkan sama perusahaan buat ngebantu Gen Z di dunia kerja supaya dia tuh bisa lebih profesional gitu. Eh buat topik kali ini gue pengen dengar pendapat lu sih, Lang. Menurut lu apa sih cara paling efektif perusahaan untuk memberikan edukasi soal etika kerja ini? Menurut gue nih aturannya, perusahaan tuh harus bikin program edukasi yang lebih interaktif. Contohnya, workshop atau pelatihan yang enggak cuma kasih teori doang, tapi juga simulasi kasus nyata. Jadi Gen Z tuh bisa langsung belajar cara menghadapi situasi tertentu di tempat kerja tersebut. Ya, gue setuju banget sama Lang. Gue juga mikirnya metode kayak mentoring itu bisa efektif kalau setiap karyawan baru dapat mentor yang lebih senior gitu. Pada mereka bisa dapat panduan langsung soal gimana cara kerja yang baik, termasuk soal etika dan komunikasi. Wah, itu ide menarik banget sih. Tentang mentoring ya. Itu bagus banget. Ya, Apalagi kalau misalnya ada mentoring kan kita jadi bisa lebih dekat dan ada orang yang bisa ditanya gitu. Apalagi soal dunia kerja yang Gen Z itu masih awam banget. Terus selanjutnya, gimana sih caranya kita bikin program mentoring yang cocok buat Gen Z?
Apalagi Gen Z ini kan cenderung suka banget sama yang namanya kebebasan gitu. Gimana, Ju? Nah, itu dia tantangannya, Ton. Metodenya harus fleksibel juga, nggak perlu selalu tatap muka, bisa juga lewat platform digital kayak Zoom atau Slack gitu. Dan jangan lupa mentornya juga harus relevan, artinya itu si mentornya ini harus ngerti banget cara kerja si Gen Z ini. Ya, gue mau nambahin ya, selain mentoring, perusahaan juga bisa manfaatin teknologi buat komunikasi yang lebih efektif. Kayak misalnya nih, bikin modul pelatihan online atau webinar yang bisa diakses kapan aja sih. Soalnya kan biasanya kan lebih suka kerja yang fleksibel ya. Itu juga suka ya kerja sesuai dengan waktu mereka sih. Setuju banget sih, Gen Z itu suka banget fleksibel dan dia pengen ngerjain sesuatu sesuai waktu mereka gitu. Jadi masuk akal banget sih. Dan apalagi sekarang ini kan udah banyak platform digital yang bisa kita pakai buat ngelakuin itu kan. Terus tapi gimana sih soal sosial media? Sosial media kan udah jadi jantungnya banget dah buat Gen Z. Kita tahu Gen Z itu aktif banget di media sosial. Apakah media sosial itu bisa jadi alat buat edukasi untuk etika kerja? Gimana, Ju? Menurut gua nih Ton ya, bisa banget sih Ton. Media sosial tuh kan tempat mereka nongkrong. Jadi kenapa nggak bikin konten edukasi di sana aja? Contohnya nih, video pendek di TikTok yang kasih tips tentang etika kerja. Atau info gratis di Instagram yang jelasin hal-hal yang kayak cara komunikasi profesional melalui email. Iya, Kalau ya. menurut lu Dan gimana Ju? jangan lupa, ya gue setuju, terus jangan lupa juga pakai bahasa yang relate sama mereka. Kalau kontennya itu terlalu kaku atau gimana, si Gen Z ini mereka bakal males ngekliknya gitu. Jadi kita itu harus pakai bahasa yang santai tapi tetap informatif. Ngerti-ngerti. Jadi dalam kontennya itu kita juga nggak bisa terlalu kaku ya, harus ada jokes atau ada selipan. Iya, Pokoknya yang ya, bisa bikin konten itu menarik gitu lah ya. Jadi betul. eh, bisa gue simpulin perusahaan itu juga harus kreatif intinya. Jadi buat nyampein pesan ke Gen Z itu kan agak sulit gitu. Jadi tapi gue juga penasaran nih, gimana sih cara perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi? Gimana Del? Pertama, harus ada budaya keterbukaan ya dalam perusahaan. Jadi setiap orang tuh bebas kasih ide tanpa takut dihakimi, apalagi Gen Z tuh banyak yang kreatif ya. Yang kedua tuh ada ruang buat eksperimen. Gen Z tuh suka tantangan. Jadi kalau mereka dikasih kesempatan nih buat coba hal baru, mereka pasti bakal lebih semangat sih buat explore. Dan jangan lupa nih Del ya, komunikasi itu penting. Kalau ada masalah, manajer harus bisa jadi fasiliator, bukan malah jadi bikin suasana jadi makin tegang. Ini nih yang bikin Gen Z merasa didengar dan dihargai. Gue Mm-mm. setuju banget sih itu. Berarti ini soal komunikasi yang baik ya, komunikasi dua arah gitu. Iya. Tapi gimana sih soal gaya manajemen? Soalnya kan Gen Z ini kayaknya kayak takut banget itu kalau sama manajer atau sama atasan. Apakah gaya manajemen yang tradisional yang diktator gitu masih relevan buat anak Gen Z? Gimana? Kalau menurut gua gaya manajemen tradisional itu udah nggak cocok buat para Gen Z. Gen Z itu butuh manajer yang bisa jadi coach atau mentor, bukan bos yang cuma bisa ngasih dia perintah doang. Betul Jo, gue setuju. Dan gaya manajemen tuh yang fleksibel juga penting. Misalnya kasih kebebasan buat kerja remote atau jam kerja yang fleksibel. Jadi selama target cepat tercapai, ini bisa bikin mereka lebih nyaman dan produktif. Ngerti, ngerti, ngerti. Jadi itu kuncinya itu ada di fleksibilitas dan komunikasi yang baik gitu ya. Ya, Betul, betul. Iya, Ton. Dan yang paling penting juga perusahaan harus konsisten ya. Jangan cuma bikin program sekali terus berhenti. Harus ada evaluasi dan pengembangan terus-menerus terhadap program tersebut, Ton. Wah, nice banget sih. Jadi kalau bisa dirangkum, eh, strategi komunikasi yang efektif buat ningkatin etika kerja di kalangan Gen Z itu adalah kombinasi dari edukasi interaktif yang tadi melalui konten-konten di sosial media gitu-gitu ya.
Dan ada mentoring juga. Terus selanjutnya ada pemanfaatan teknologi, bisa lewat chat atau lewat platform-platform digital gitu-gitu. Dan yang selanjutnya ada menciptakan budaya kerja yang inklusif. Gimana? Setuju? Ya, Setuju. gue setuju kan. Bagus tuh gitu. Ini strategi yang nggak cuma bantu Gen Z sih, tapi juga bikin banyak perusahaan lebih adaptif sama perubahan zaman yang serba instan ini. Wah, ini menginspirasi banget sih, apalagi buat perusahaan-perusahaan yang karyawannya mayoritas Gen Z gitu. Dan gue pengen lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang setelah kita udah menerapkan metode-metode untuk apa ya, merangkul Gen Z gitu. Pastikan hasilnya nggak selalu baik gitu. Pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan gue bakal ngebahas di sini tentang apa sih kelebihan dan kekurangan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi setelah ngebahas tentang penerapannya, kita kan juga udah tahu kalau teknologi informasi dan komunikasi sekarang tuh udah maju banget. Jadi ini topik penting banget karena teknologi itu udah jadi bagian besar buat hidup kita, terutama buat Gen Z. Jadi gue mau mulai dari Lang, menurut lo apa sih kelebihan utama teknologi dalam hal ini? Kalau ngomongin kelebihan nih ya, yang paling kerasa tuh efisiensinya. Dengan teknologi, edukasi soal etika profesi jadi lebih gampang dijangkau gitu. Contohnya ya, perusahaan bisa bikin pelatihan online yang bisa diakses kapan saja dan dari mana aja. Menurut lu gimana, Ju? Gue setuju langsung sama lu. Eh, ada teman lagi dari gue, teknologi ini bikin kita itu berkomunikasi lebih cepat, kayak pakai aplikasi kerja semacam Slack atau Microsoft Teams. Jadi kita bisa langsung diskusi tanpa harus nunggu meeting formal. Jadi masalah sekecil apapun itu bisa langsung diselesaikan. Nah, dan jangan lupa soal aksesibilitas ya. Teknologi bisa bikin kita belajar dari berbagai sumber, gak cuma dari perusahaan, tapi banyak dari internet, video yang kita bisa lihat dari YouTube dan TikTok yang durasi yang pendek, artikel atau kursus yang membahas soal etika kerja. Jadi Gen Z yang butuh butuh pembelajaran bisa cari info di internet sendiri. Itu sih. Ngerti kan nanti? Gue paham. Jadi dari Elang itu gue bisa nangkep soal efisiensi, dari Taju soal kecepatan, dan dari Asadel itu soal aksesibilitas gitulah ya. Tapi teknologi ini kan gak selalu sempurna gitu. Pasti ada dampak negatif yang ditimbulin gitu. Jadi menurut eh, lu pada nih, apa sih kekurangan atau tantangan dari pemanfaatan teknologi ini? Dari lu, Ju. Hmm, Kalau dari gua, salah satu kekurangannya itu kecenderungan multitasking. Si Gen Z ini sering banget buka banyak aplikasi sekaligus dalam satu waktu. Misalnya, kita lagi ikut pelatihan online, terus mereka itu sambil scrolling media sosial, akhirnya kan fokus mereka itu jadi terpecah gitu. Hmm. Nah, bener banget tuh, Ju. Gue juga ngerasa teknologi bikin interaksi jadi kurang personal. Misalnya ya, komunikasi lewat chat sering banget salah paham karena nggak ada ekspresi wajah atau nada suara yang kita keluarkan itu loh. Gitu ya. Dan satu lagi, menambahin ton, ada risiko informasi yang salah. Dengan banyaknya konten di internet, nggak semuanya tuh edukasi soal etika itu akurat dan relevan. Kadang malah bikin kita misleading. Jadi kita harus pintar-pintar nih ngefilter informasi-informasi yang ada di internet gitu. Benar-benar benar. Itu poin-poinnya bagus banget sih. Jadi teknologi ini emang ngebantu banget, tapi juga punya resiko kalau misalnya kita pakainya tuh nggak bijak gitu. Eh, tapi setelah kita udah tahu nih tentang kekurangan-kekurangannya, gimana sih kita bisa mengatasi, gimana sih cara kita untuk mengatasi kekurangan ini gitu? Menurut lu gimana, Bang? Menurut gua nih ya, solusinya tuh adalah hybrid approach. Maksudnya tuh gabungin teknologi sama interaksi langsung. Jadi, misalnya tuh kayak setelah pelatihan online, ada sesi diskusi, tetap tatap muka, dan memperjelas Hmm. materi dan mengurangi salah paham
sesuai dengan pelatihan online yang kita lakukan tadi itu. Gitu ya. Hmm, ya, gua setuju sama lo. Selain itu, perusahaan juga harus bikin panduan atau kode etik digital yang jelas supaya semua karyawan tuh punya standar yang sama. Nah, dan jangan lupa edukasi soal penggunaan teknologi itu penting banget. Perusahaan yang bisa bikin program buat ngajarin karyawan cara mengelola waktu biar nggak terlalu banyak multitasking. Gitu ya. Jadi intinya tuh kita harus pinter-pinter nyari keseimbangan gitulah ya. Jadi teknologi Ya, itu emang powerful banget, dia tuh alat yang powerful. Tapi kalau nggak dimanfaatin dengan bijak, malah bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri gitu. Setuju banget, Ton. Teknologi itu kayak pedang bermata dua. Kalau dipakai dengan cara yang tepat, hasilnya juga bisa luar biasa. Tapi kalau enggak ya bisa bahaya juga itu. Hmm, Benar-benar. Untuk pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan ini, menurut gue udah bagus banget sih, udah mantep banget poin-poinnya. Terus selanjutnya untuk penutup, gue pengen minta nih rekomendasi dan pesan buat kalian, buat perusahaan, terus juga buat anak-anak Gen Z yang bakal masuki dunia kerja. Kira-kira eh, apa sih pentingnya etika profesi di era digital ini? Eh, untuk Asadil gimana Del? Lo ada pesan-pesan apa nih buat anak-anak Gen Z dan perusahaan-perusahaan? Ya, pesan dari gue sih buat perusahaan ya, jangan pernah berhenti belajar sih. Teknologi itu terus berkembang, jadi Gen Z itu punya cara kerja yang beda dari generasi sebelumnya. Jadi perusahaan harus fleksibel, bikin program yang inovatif dan selalu mendukung karyawan buat berkembang, terutama soal etika kerja. I see, I see. Jadi eh, tiap generasi itu punya cara kerjanya sendiri lah ya. Jadi perusahaan tuh harus ngerti gimana sih Gen Z ini bekerja dan gimana sih perusahaan bisa improve buat meningkatkan kinerja dari Gen Z itu sendiri. Buat Elang gimana Lang kalau menurut lo? Tadi kan Asadil menurut buat perusahaan ya. Nih, gua mau nambahin buat gadgetnya itu sendiri nih. Pesan gue sederhana aja. Jangan cuma jago teknologi, tapi juga tingkatin soft skill kalian itu. Komunikasi, empati, dan profesionalisme itu sangat penting. Karena seberapa canggih teknologi yang lo pakai, kalau nggak ada etika, semuanya nggak bakal jalan lancar. Wah, itu benar banget sih. Eh, Skill itu emang penting, tapi itu bukan yang utama ya nggak sih? Soft skill itu juga penting banget. Etika, empati, profesionalisme itu juga penting banget dan nggak bisa dilupain. Terakhir nih dari Taju, apa sih pendapat lu? buat perusahaan ya, jangan cuma fokus ngejar target atau hasil kerja. Perhatikan juga kesejahteraan karyawan, terutama yang masih muda. Kalau mereka kerjanya nyaman, mereka juga pasti bakal lebih produktif gitu. Dan buat para Gen Z, ingat etika kerja itu adalah investasi buat masa depan kalian. Oh gitu-gitu. Oke, gue jadi ngerti Ya. juga. Jadi eh, lu udah ngasih saran buat perusahaan juga dan buat Kinsinya juga. Oke. Jadi Ya. mantep banget. Dan kalau dirangkum berarti kunci keberhasilan dalam membangun etika profesi ini adalah kolaborasi. Jadi perusahaan harus proaktif mendukung karyawan, sementara si Gen Z-nya juga harus terus berkembang dan belajar dari kesalahan gitu ya. Betul banget, Ton. Gue Betul. rasa kalau semua pihak punya mindset yang terbuka nih, kita bakal bisa ngelewatin semua tantangan dengan baik walaupun nggak selalu mulus ya. Wah, mantep banget sih. Setelah beberapa sesi dan beberapa topik-topik pertanyaan yang menarik banget, jawaban-jawabannya juga udah keren-keren banget. Dan kira-kira itu aja sih podcast kita hari ini. Dan pembahasannya udah selesai juga. Dan terima kasih juga buat Elang, Taju, dan Asadel yang udah menyempatkan waktunya. Eh, Pasti, Ton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa semuanya. Ya, semuanya sampai jumpa.